Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di tengah pandemi ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kalian sudah tahu tidak tentang kalimat ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama dan mempelajari dan menambah wawasan mengenai bank. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Bank Indonesia dan juga Bank Syariah. Yang pertama kita bahas adalah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. Asal mula Bank Indonesia yaitu The Javasche Bank atau biasa disingkat dengan DJB yang didirikan pada tahun 1828. Pemerintah pada tahun 1951 berniat untuk menasionalisasi DJB dan pemerintah pun menyusun panitia nasionalisasi DJB. Pada September 1952, pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia ke parlemen dan dipelajari. Pada tanggal 10 April 1953, parlemen menyetujui rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia hal yang demikian. Pada Mei 1953, tepatnya tanggal 29, Presiden Soekarno mengesahkan rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang. Pada 1 Juli 1953, diberlakukanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, sehingga semenjak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia mempunyai bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan oleh MPR Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 dan kantor pusat Bank Indonesia terletak di Jakarta Pusat. Bank Indonesia memiliki sifat independen. Maksudnya, Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun. Nah, Bank Indonesia juga dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Tujuan Tunggal Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi Bank Indonesia yang pertama untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang kedua untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, yang ketiga bekerja sama dengan bank sentral negara lain, yang keempat memberi pinjaman pada bank lain yang bermasalah, yang kelima untuk mengatur dan mengawasi bank lain yang ada di Indonesia, yang keenam ataupun yang terakhir mengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia. Tugas yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menyelenggarakan transaksi antar bank. Yang keempat, mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kelima ataupun yang terakhir, menyediakan dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Wewenang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter juga memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan penetapan giro wajib minimum. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang dibagi atas menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, menetapkan pemakaian alat pembayaran, mencakup peredaran, penarikan, pencetakan, pemusnahan uang rupiah, menetapkan jenis, harga, ciri uang, bahan uang, juga tanggal berlakunya. Yang kedua, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Ada 4 hal dalam mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama, memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan tertentu yang bersumber dari bank. Kedua,
menetapkan berbagai peraturan di bidang perbankan di Indonesia. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, hak dan kewajiban Bank Indonesia. Ada 5 hak di sini. Hak yang pertama, mengedarkan uang di Indonesia. Yang kedua, memberi dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu yang bersumber dari Bank Indonesia. Yang ketiga, memberi izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Keempat, mengawasi tugas bank lain. Dan yang kelima, membuat peraturan yang sesuai undang-undang. Adapun kewajiban Bank Indonesia. Yang pertama, memaksimalkan fungsi sebagai bank sentral. Yang kedua, menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan memakai hak dalam kondisi yang tepat. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan negara dan laporan hutang negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah itu? Bank syariah merupakan suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga tidak mengenal adanya laba, tapi menggunakan sistem bagi hasil mudrabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari bank syariah. Yang pertama, dalam menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga. Kemudian yang ketiga, peraturannya berdasarkan hukum Islam. Yang keempat, aktivitas usaha bank syariah banyak jenisnya jika dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kelima, beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Dan yang terakhir adalah terdapat Dewan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Tujuan bank syariah. Tujuan yang pertama adalah untuk melangsungkan kegiatan tabung-menabung menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup umat agar kemiskinan berkurang dengan diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi. Selanjutnya adalah fungsi bank syariah. Yang pertama sebagai penghimpun dana, yang kedua sebagai penyalur dana, dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan jasa bank. Berikut adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam bank syariah, yaitu mudarabah, musyarakah, wadiah, murabahah, qardah, ijarah, istisna, salam, hawalah atau hiwalah, dan yang terakhir adalah wakalah. Selanjutnya adalah jenis-jenis bank syariah. Jenis yang pertama adalah bank umum syariah, merupakan suatu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Jenis yang kedua adalah unit usaha syariah, merupakan suatu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah. Jenis yang ketiga adalah bank pembiayaan rakyat syariah, merupakan suatu bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk GIR, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan biljet giro. Selanjutnya adalah karakteristik bank syariah. Bank syariah bersifat universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif, dan memiliki fasilitas.
Berikut adalah contoh bank syariah. Yang pertama, PT My Bank Indonesia Syariah. Yang kedua, PT BCA Syariah. Yang ketiga, PT Bank Syariah Bukopin. Yang keempat, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia. Yang kelima, PT Bank Syariah Mandiri. Yang keenam, PT Bank Syariah BRI. Dan yang terakhir adalah PT Bank Syariah BNI. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan tentang Bank Indonesia dan Bank Syariah? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian dulu materi mengenai Bank Indonesia dan Bank Syariah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.